Di sini ada logo, ada navbar dengan tampilan garis cantik ketika didekatkan, lalu di sini ada tulisannya, di sini ada kata-katanya seperti ini. Lalu kalau ingin mengontak bisa email atau Instagram DM. Seperti itu teman-teman. 1, 2, 3, 4, berarti tambah 4. Sip, kita lihat ya. Kita enter, kita save. Lalu kita lihat, oh sudah ada di sini ya teman-teman. Sip. Lalu kursornya, pointer ketika kita letakkan akan ada tanda ininya, tangan menunjuk gitu teman-teman. Untuk sementara 300 kita cek aja dulu kegedean apa kekecilan dia. Halo teman-teman, bersama saya Mawi. Di video kali ini kita akan membuat atau membangun sebuah codingan sederhana, yaitu homepage website sederhana, di mana kita akan membangun sebuah tampilan homepage sederhana lengkap dengan navigasi barnya. Seperti biasa, konten kali ini saya beri nama ngoceh alias kepanjangan dari ngoding receh, dan pastinya akan menjadi segmen yang akan saya buat playlist khusus codingan ringan atau receh di channel ini. Oh iya teman-teman, bisa jadi materi ini dibuat untuk kamu yang baru memulai untuk belajar pemrograman atau pemula yang ingin praktek langsung, latihan, dan menambah jam terbang pengkodingan khusus diri kamu. Untuk di video kali ini, kita melakukan pengkodingan menggunakan HTML dan CSS saja ya teman-teman, pengkodingan ringan saja. Dan tentunya jangan khawatir, di video ini saya berusaha untuk melakukan langkah secara perlahan, detail, dan terstruktur ya, santai aja. Yang tujuannya diharapkan bisa dimengerti bagi kamu yang baru mulai belajar pemrograman khususnya web programming. Oke, sudah siap? Mari kita mulai membangun dan membuat codingan sederhana homepage website sederhana. Jam. Baik teman-teman, kita buat sebuah folder baru. Saya sudah bikin di sini folder baru, saya kasih nama homepage sederhana ya teman-teman. Nah, di dalam folder ini ada satu folder lagi ya teman-teman untuk image img gitu ya teman-teman. Isinya apa? Isinya ini foto sama logo ya. Bang, kalau bikin logo itu di mana sih biasanya, Abang? Kalau saya itu biasa bikin di Canva, standar, biasa aja. Bentar ya, kita di Canva. Saya biasa bikin di Canva, seperti ini. Banyak tuh teman-teman. Tuh ya, kita tulis aja misal pendaki di sini, bisa diubah-ubah. Ini tuh. Ini ada gambarnya. Gambarnya dari mana ya? Dari sini. Tuh, saya dapat dari sini. Warnanya bisa dirubah juga, gitu. Atau apa tuh, gitu. Pokoknya gitu teman-teman, bikin aja di Canva. Setelah jadi logonya seperti apa, lalu di download. Nah, caranya buat jadi PNG bagaimana? Tuh jadi PNG, masuk ke situs ya teman-teman. Situsnya apa? Situsnya ada foto clipping ya. Nah, situsnya adalah ini ya teman-teman, foto clipping. Jadi teman-teman tadi gambar yang dari Canva, ketika sudah di download, diunggah aja. Masukin ke misal mana nih, ini misal mana ini tuh kan ya, udah tinggal di ini aja mulai, nanti secara otomatis dia akan menutup bagian yang hitam di belakang gitu ya teman-teman. Gitu aja ya teman-teman. Kalau untuk ini pasti teman-teman bisa lah untuk mengutak-atiknya atau mengeksplor di situs foto clipping ini. Oke, saya tutup aja ya ini ya. Oke, nah itu tadi untuk logo ini saya bikin di Canva. Nah, untuk foto ini saya punya pribadi, ini saya punya sendiri ya, aset pribadi waktu itu lagi mendaki Gunung Merbabu. Oke, untuk kali ini saya mau bikin tema homepage sederhana dengan tema pendakian. Teman-teman boleh diatur sedemikian rupa dengan tema yang teman-teman inginkan nanti. Kalau kebetulan hari ini atau video ini kita akan bertemakan pendakian website homepage. Untuk folder ini aja ada img, ada folder ini, lalu di dalamnya ada img. Gitu aja teman-teman. Oke, kita lanjut ke Visual Studio Code ya. Klik file, lalu kita buka open folder, lalu pilih yang tadi sudah kita buat ya teman. Sip, lalu kita pilih aja di bagian homepage sederhana, kita select folder. Sip, nah tampilannya kosong ya teman-teman, baru ada ini aja. Ada gambar sama logo yang tadi sudah saya buat. Nah, untuk video kali ini kita akan menggunakan hanya file HTML dan CSS, teman-teman. Dua itu aja, tanpa logika karena cuma tampilan aja. Oke, lanjut kita buka seperti biasa. Kita di sini homepage sederhana. Kita pilih new file, lalu kita tulis index HTML titik HTML.
index.html ya teman-teman, di enter saja. Lalu kita membuat file CSS-nya, style.css. Oke, sekarang kita sudah mempunyai 3 file, yaitu HTML, CSS, dan gambar ya teman-teman, img. Tapi ini img ini dalam bentuk folder ya teman-teman, jangan digabung. Sip, lanjut kita ke HTML ya teman-teman. Kita pilih HTML. Sip, saya tutup dulu, lalu saya besarkan dulu ya. Oke, di HTML ini seperti biasa kita pilih tanda seru, muncullah emot abbreviation, kita enter atau kita pilih ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada file dokumen HTML-nya ya teman-teman. Strukturnya seperti ini. Nah, sekarang di title ini atau di judul kita kasih aja ya teman-teman. Homepage sederhana, samain aja. Sederhana. Sip. Selesai. Kita lihat di ini aja ya. Oke, sudah ada. Ini teman-teman judulnya di sini ya. Judulnya ini. Sip, sudah tersambung. Lalu kita sambungkan link CSS-nya ya teman-teman. Saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk membuat link CSS itu di bagian head ini ya teman-teman. Di bagian head ini kita tulis saja kursornya di sini. Lalu kita enter, kita tag buka, lalu link rel, tulis aja style sheet. Sip, keluar dari koma, lalu kita tulis href, klik style. Style itu apa bang? Itu nama file ini ya, namanya tuh. File ini kita tulis aja style titik. Nah, setelah kita nulis titik akan muncul ya teman-teman. Kita pilih aja, sip. Jangan lupa ditutup. Oke. Sekarang file CSS kita sudah tersambung ya teman-teman dengan file HTML. Sip. Ketika sudah tersambung, lanjut kita ke body. Setelah di body, lanjut kita tulis tag div ya teman-teman. Untuk div-nya. Di enter saja. Nah, div-nya ini lalu kita kasih kelas ya. Tulis kelas. Kita kasih kelasnya namanya background aja. Background. Lalu kita kasih div lagi ya teman-teman. Div-nya dia adalah untuk navbar. Berarti kita kasih kelas aja navbar. Navbar. Oke. Baik teman-teman, setelah navbar kita tambah ini aja teman-teman, logo. Logo kita img, kita enter aja. Lalu kita kasih berarti src ya, src. Kita pilih. Nah, karena logo ini ada di file atau folder, maka kita tulis img dulu ya teman-teman. Jangan lupa, jangan langsung nama gambarnya. Gitu. Kita tulis foldernya dulu img / garis miring, lalu logonya ya teman-teman. Pilih logo yang sudah saya buat tadi. Lalu kita tulis kelasnya ya teman-teman. Buat apa? Buat nanti kita atur besarnya di CSS. Kita tulis saja logo. Sip, selesai. Jangan lupa ditutup. Nah, kita lihat ya. Nah, sudah ada ya teman-teman logonya. Setelah logo baru kita kasih menu berandanya ya teman-teman. Berarti navbarnya ya. Kita kasih berarti UL ya teman-teman. UL, kita enter aja, kita kasih li, kita enter lagi, kita kasih A. Oke. Untuk href dihapus aja karena kita hanya ini homepage sederhana. Sip. Lalu kita tulis apa sini teman-teman? Beranda misal menunya ya kita teman-teman kita tulis. Karena kita ada 5 dan sama, kita copy aja ya teman-teman. 1 2 3 4 berarti tambah 4. Sip, kita lihat ya. Kita enter. Kita shape. Lalu kita lihat, oh sudah ada di sini ya teman-teman. Sip. Lalu setelah itu kita ubah ini teman-teman. Oke, kita save, kita lihat. Sudah berubah. Kita di bawah div penutup ini. Kita enter, lalu kita bikin div baru. Kita kasih dia kelasnya konten ya teman-teman, isian. Sip, ini kita enter aja. Di sini kita kasih H1 ya teman-teman. Di enter aja. Lalu kita tulis
kata-kata ya teman-teman. Gapai, saya udah ada sih, puncakmu, lewati batasmu. Sip. Setelah heading lalu paragraf ya teman-teman. Paragraf berarti P, kita pilih aja P, lalu saya tulis aja ya teman-teman boleh terserah kata-katanya. Saya sudah ada sih teman-teman, rangkul, saya sudah ada kebetulan kebebasan Oke, saya sudah bikin headingnya sama paragrafnya teman-teman. Nah setelah itu, setelah paragraf, lalu kita tambah satu lagi ya teman-teman, tuh buttonnya. Nanti tulis aja div lagi, div buka. Untuk buttonnya ini teman-teman, berarti kita tulis button, kita enter aja. Nah di dalam button ini kita kasih type, tipenya ya teman-teman, tipenya ya button. Sip. Setelah itu kita kasih span. Oke. Di dalam ini kita kasih dia, berarti alamatnya email aja deh, email. Nah setelah itu karena sama ada dua, kita copy aja teman-teman, kita copy aja, ininya kita ganti. Bisa no HP atau Instagram, kalau saya sih Instagram aja teman-teman. Sip, kita save, kita lihat hasilnya. Nah seperti ini teman-teman, sudah ada logo. Nanti ini dibuat di sini ya teman-teman, nanti nih kita. Nah ini buat di tengah-tengah sama ini juga. Oke, sudah. Untuk HTML udah itu aja sih tampilannya, strukturnya ini aja. Tinggal kita ke CSS ya teman-teman. Kita ke CSS. Sip, kita sudah di CSS, kita tulis bintang, lalu kita tulis margin seperti biasa, margin huruf kecil semua ya teman-teman, maaf saya lupa rubah margin 0 aja biasa, lalu padding sama 0, lalu font family nya adalah sans serif aja. Sip, selesai. Kita ini belum ada perubahan ya teman-teman, nggak kelihatan kalau dia. Kita langsung ke sini ya teman-teman, kita lihat. Nah sekarang background ini kita untuk manipulasi di CSS ya teman-teman. Sip, karena dia kelas maka kita kasih titik ya teman-teman, lalu di paste aja yang tadi. Oke, kurung berawal buka, lalu kita tulis width-nya adalah 100%, terus height-nya 100 ph, terus background gambar ya teman-teman, sama nanti kehitamannya background image. Ini bisa kita gabung ya teman-teman, untuk linear sama gambarnya kita tulis aja. Ini pelan-pelan ya teman-teman, saya linear, di enter saja. Nah di dalam ini kurung ini kita tulis RGBA, lalu kita buka kurung lagi teman-teman. Nah kita buka kurung lagi ya, ingat jangan masih di dalam kurungnya, lalu kita tulis angka ya teman-teman, 0,0,0 lalu 0,7 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita keluar ya teman-teman dari kurung yang pink ini, keluar ya dari sini, lalu kita koma, kita RGBA lagi, lalu kita kurung buka. Nah itu angka lagi teman-teman, 0,0,0,0,7. Nah sudah selesai, kita keluar dari sini teman-teman, kita keluar, kita kasih koma, lalu kita masukkan gambar itu URL, di enter aja, dipilih yang ini, lalu kita tulis img, foldernya kita slash. Nah baru gambar ya teman-teman, saya backgroundnya merbabu. Sip, sudah selesai, di save aja dulu, lalu kita enter. Nah selesai, kita lihat aja tampilannya. Oh ternyata ada yang salah teman-teman, kita ini di sini kita pindahkan ya. Oke, sepertinya teman-teman ya, jangan salah ya, linear kurung buka, lalu di dalamnya ada RGBA nya 2 seperti itu. Lalu di sini kita enter aja, kita tulis background size, kita cari background size.
cover, kalau untuk menutupnya ini kelihatan semuanya. Lalu kita ke background position, tulis aja center, sip, kita lihat ya hasilnya. Nah sudah ada, nah sudah. Oke, lanjut kita setting navbarnya. Kita lihat setting navbarnya dia apa, dia adalah ini ya teman-teman. Kita ini aja kita copy biar yakin. Lanjut, titik kita paste, kurung awal, enter, kita masukin width-nya 85%. Lalu marginnya auto. Terus paddingnya 35 px, spasi 0. Lalu displaynya flex, tulisannya alik item di center. Kita ke bawah lagi, kita ngasih ruang. Lanjut ke justify content, dia adalah space between. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, dia sekarang udah pindah ya teman-teman di sini. Oke, sudah pindah. Lanjut kita ke bagian logo, berarti ya. Nah, ya benar, logo. Logonya kita kecilin, maksudnya teman, kita atur. Logonya kita titik logo, kurung buka, kita kasih sementara width-nya adalah misal 300 px. Lalu kursornya, pointer ketika kita letakkan akan ada tanda ininya, tangan menunjuk gitu teman-teman. Untuk sementara 300 kita cek aja dulu kegedean apa kekecilan, dia kurang kecil ya teman-teman. Kita kecilin lagi deh, misal 200. Nah, oke, kayaknya udah cukup deh segini gini dulu. Ntar kita setting lagi kalau mau kurang kecil atau kurang gede. Oke, logo sudah. Lanjut kita ke bagian navbar, bagian ini ya teman-teman. Sekarang ini berarti LI. Oke, LI. Kita ingat-ingat ya teman-teman, berarti navbar, bagian UL, terus bagian LI. Sip, kita ingat-ingat. Navbar tadi ini ya, dia ada titiknya karena dia kelas UL, LI, kurung awal buka. Oke. List style kita kasih non. Lalu display kita kasih inline block. Lalu margin, block. Lalu margin kita kasih 0 spasi 20 px. Setelah itu positionnya relatif. Oke, setelah positionnya relatif, lanjut ke kursornya. Seperti biasa pointer. Kita save, kita lihat. Nah, sudah ya teman-teman. Sudah. Setelah itu, setelah navbar kita lihat berarti anchornya teman-teman. Tulisannya harus kita warna putih. Ini kita copy aja karena kita mau nyeting warna tulisannya. Kita copy, lalu kita tambahin A. A itu apa ya teman-teman? A itu ini ya. Dia semakin merujuk lagi gitu ke A. Oke, A. Kurung buka, enter. Kita tulis text decoration. Decoration kita tulis none. Lalu colornya kita kasih white karena tulisannya nanti white tulisannya. Setelah color kita kasih text transform. Text transformnya uppercase, huruf besar semua. Kita save, kita lihat.
Nah, sudah ya teman-teman. Sip. Setelah perkes, lanjut kita setelah navbarnya kita lanjut ke ini teman-teman, biar dia nanti kelihatan lebih cantik, ada aksen-aksennya. Kita copy aja nggak apa-apa, ini yang UL ini kita copy, lalu kita enter, kita paste, kita kasih titik 2-nya 2 kali, after ya teman-teman, kita pilih yang after. Sip, kurung awal buka, lalu kontennya dikosongin aja ya teman-teman, koma atas aja. Lalu height-nya 3px saja, 3px. Lanjut setelah height adalah width-nya kita kasih 0. Lalu background, warna backgroundnya apa teman-teman, warna nanti yang hiasannya. Warnanya kalau saya pribadi sih orange red lah, biar sama kayak logonya. Sip. Setelah orange kita kasih spasi lagi, kita kasih ruang. Lalu posisinya teman-teman, posisinya adalah absolute. Setelah absolute kita kasih leftnya adalah 0. Setelah left kita kasih bottomnya dia minus 5%. Salah persen sih. px. Oke, kita enter lagi, kita kasih transisi biar enggak terlalu kaku, kita kasih 0,5 second. Di copy aja yang ini, sama tetap kita copy biar kita munculin. Di copy aja, kita titik 2. Nah sekarang kita hover, bukan titik 2 ya teman-teman, maaf, titik 1. Titik 2 nya 1, tapi kita tulis saja hover. Oke, jangan salah, titik 1 hover, lalu kita titik 2 nya 2, lalu after. Nah seperti itu teman-teman ya, jangan salah ya. Kita kasih width nya 100%. Save, kita lihat. Oh, sudah ada ya teman-teman. Gitu teman-teman. Lebih cantik dia. Ada aksen seperti ini. Sip. Setelah kita lanjut, setelah itu bagian konten ya berarti ya. Sip, setelah navbar sudah, logo sudah, bagian ini ya teman-teman. Sekarang kita bikin CSS-nya, konten. Maksudnya kata-kata ini ya teman, kita setting biar enak ada tengah-tengah. Oke, sudah. Lalu kita titik konten, kurung awal buka, lalu kita tulis width 100%. Enter, kita pilih positionnya absolute, lalu topnya kita kasih 50% aja. Nah setelah top kita kasih transformnya translate-nya kita pilih yang ini ya teman-teman, Y. Oke, ini translate-nya ini berarti minus 50, samain aja teman-teman. Kita kasih ruang lagi, kita enter, lalu kita kasih teksnya di mana posisinya, berarti dia center seperti biasa, lebih enak. Nah itu warna tulisannya white. Sip, kita save, kita lihat hasilnya. Nah sudah di tengah-tengah ya teman-teman, tinggal ini ya berarti itu button ya, belum, karena dia konten berarti tetap masih di kontennya. Kita tulis konten karena dia masih di kontennya. Lalu kita tulisannya apa? Tulisannya ternyata H1 gitu. Kita setting H1. Tulis di sini H1, kurung awal buka. Kita kasih ukuran tulisannya, font size-nya 60px. Lalu margin topnya kita kasih dia berapa ya, 80 aja, 80px. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Nah sudah besar ya teman-teman, ini juga sudah. Sip, setelah sudah besar sekarang berarti buttonnya ya. Oke, selanjutnya kita paragraf, berarti setelah
Ini sama aja, ini di copy ya teman-teman, di copy karena kita masih tulisan yang tadi ya, karena yang bawahnya di copy tapi bukan H1 teman-teman, bukan heading, berarti ini untuk paragraf P gitu ya teman-teman, ganti hanya satu P. Nah, kita kasih ruang lagi. Nah, setelah itu kita tulis margin 20 px saja, lalu auto. Setelah itu font weight nya 100 saja, nggak usah pakai apa-apa. Lalu font size nya 20 px saja. Lalu line height nya 25 px. Kita save, kita lihat seperti apa tampilannya. Nah, agak gede dan juga ada batasnya teman-teman, nggak terlalu dekat. Lalu kita pindahkan ini berarti ya teman-teman. Sekarang tugasnya berarti dia adalah button, bener nggak button? Sip, button. Kita copy aja ini, karena dia body nggak usah dipakai titik ya teman-teman. Untuk button kita kasih width 120 px, paddingnya kita kasih 8 px, spasi 0. Lalu text align-nya, tulisannya otomatis di tengah teman-teman, seperti biasa, bagusnya di tengah kalau web itu. Lalu marginnya 10 px, spasi 5 px. Oke, lalu border radius fungsinya supaya nanti dia nggak terlalu lancip ya di pinggir-pinggir buttonnya. Border radiusnya kita kasih 7 px aja biar nggak terlalu lancip. Lalu font weight-nya tebal, bold ya, bold aja, kelihatan tebal gitu. Lalu bordernya, pinggir-pinggirannya, nanti di buttonnya pinggir-pinggirannya warnanya apa gitu. Bordernya kita kasih 2 px untuk ukuran sisinya, solid, dan tetap warna favorit saya di website ini orange red. Oke, setelah border kita kasih backgroundnya transparan ya teman-teman, transparan. Oke, transparan, kita kasih ruang lagi buat nulis. Setelah background berarti colornya, tulisannya teman-teman, warnanya apa? Putih aja, kita biasa standar putih. Terus kursornya pointer, ketika ada mouse-nya dia ada tanda tangannya, pointer. Lalu posisinya adalah relatif overflow ya teman-teman. Kita kasih overflow-nya dia hidden, tersembunyi. Kita cek aja dulu teman-teman. Sip, sudah, tapi dia masih di sini ya teman-teman. Oke, selanjut kita ini border radiusnya ya teman-teman. Tadi kenapa masih agak kurang lancip? Ini border radius. Oke, save. Kita lanjut ke sini ya teman-teman, span. Kita tulis, karena dia tidak usah tanda titik, span, lalu kita tulis dia backgroundnya tetap sama. Backgroundnya adalah orange red. Kita samain aja. Kalau untuk CSS teman-teman, dia kalau untuk desain itu memang paling lama teman-teman, karena dia kan harus mengatur letak layoutnya ya. Jadi untuk proses pembuatan website itu ya emang paling lama itu biasanya biasanya di ini kalau untuk front end ya, untuk front end itu di CSS-nya itu teman-teman. Lalu height 100%. Lalu width 0. Lalu border radiusnya kita kasih 7 px, samain sama yang tadi ya teman-teman. Lalu positionnya adalah absolute. Lalu leftnya adalah 0. Lalu bottom adalah kita tulis saja 0. Setelah bottom
kita Z index ya teman-teman. Indeks Z indeksnya adalah -1. Oke. Lalu setelah itu transitionnya 0,5 second. Sip. Kita lihat ya teman-teman tampilannya. Masih di sini ya teman-teman. Kita enter, kita lihat hasilnya. Teman-teman, kayaknya kita ada kesalahan di bagian HTML deh. Harusnya kan dia bawah sini ya. Di bawah sini nih harusnya. Kita cek lihat HTML-nya ya. Gak apa-apa, namanya juga proses belajar. Saya juga sama belajar. Berarti dia harus di bawah P ini ya. Kita salah naruh tempatnya teman-teman. Berarti kita div-nya ini di pembuka dan di penutup ini, button itu posisinya harus di sini ya teman-teman. Di atas div penutup ini. Maka div ini yang button sampai sini. Nah, ini yang saya blok ini harusnya dia ada di atas penutup ini ya teman-teman, di atas penutup ini. Oke. Kita tulis aja di sini. Kita blok, kita X aja. Maksudnya di cut X. Lalu kita pindahkan ke sini ya teman-teman. Caranya gimana? Kita ke ujung sini dulu, lalu di enter. Oke, setelah di enter kita paste. Nah, gitu teman-teman. Jadi yang tadi posisinya di sini sekarang pindah di atas, di bawah P ini ya teman-teman. Oke, kita save. Coba kita lihat dia pindah nggak. Nah, gitu ya teman-teman. Makanya harus berhati-hati di HTML juga. Ketika ada yang nggak berubah, kita lihat dulu HTML. Oh, ternyata div-nya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada kesalahan dikit. Kesalahan posisi. Lalu kita ke style lagi. Style CSS. Button span. Berarti dia hover ya teman-teman. Kita tulis button. Button. _, hover. Lalu spasi, span. Kurung berawal buka, enter. Lalu width. Width-nya adalah 100%. Oke. Lalu kita enter lagi. Button, _, hover. Oke, kita pilih kurung berawal. Kita tulis border. Bordernya adalah none. Oke. Kita save. Kita lihat tampilannya. Sudah muncul tapi nggak ada kotak gitunya ya, biar lebih cantik ya. Kita lihat dulu ya settingan di CSS-nya ada yang kurang nggak. Oke teman-teman, kita lihat di sini ternyata yang salah di sini ya teman-teman, di buttonnya ini. Apa yang salah? Ternyata border ini harusnya border radius kita tulis ya teman-teman. Kita ganti aja ya border radius, kita tuker maksudnya. Dia border radius. Angkanya sudah 7px aja lah, ini border aja ya teman-teman. Kita hapus radiusnya. Oke, selesai. Tadi ini kan border aja nih, kita tambahin radius. Nah, ini border radius kita ganti border. Tadi ketuker. Coba kita save. Kita lihat. Nah, sudah ada kotaknya teman-teman. Nah, seperti ini maksudnya teman-teman. Sip. Oke, tadi ada kesalahan di sini ya. Tadi yang di sini adalah border aja, makanya tambahin radius 7px. Nah, sini tadi border radius, ini radiusnya kita hilangkan. Gitu. Jadi dia ada tampilan kotak gitu. Sip. Selesai teman-teman, gini aja sih, nggak banyak dia. Di sini kita ada ini, ada berandanya sudah ada seperti ini, dan lewati batasnya. Ada yang kurang ya teman-teman. Oh iya, ini titik komanya di atas tuh. Gimana tulisan ini kita miringin aja ya. Kita miringin terus ditambah kata-kata lagi nih di sininya. Kayaknya begini doang kurang bagus. Ini mah cukup di HTML aja nggak apa-apa. Oke, kita ke HTML ya. Tadi ini ada yang kurang, yaitu sini kurang komanya 2. Nah, makanya itu teman-teman dicek lagi, di QC lagi. Oke. Lalu supaya kita buat miring caranya gimana? Kita kasih ini aja icon. Bukan icon sih, tanda tulis I. Tag I kita buka, lalu I. Tutup. Nah, I ini penutupnya kita pindahin, kita cut aja ya. Kita pindahin ke sini. Sip, karena berarti bagian tulisan ini akan menjadi miring. Harusnya ya teman-teman. Oke, kita lihat miring nggak dia? Nah, jadi miring. Ya, agak lebih cantik lah, miring. Sip, selesai.
Kita kembali ke CSS-nya, kita kembali ke HTML-nya. Oke, sudah selesai. Kita save aja. CSS juga kita save. Kita lihat hasilnya. Oke, teman-teman, inilah hasil karya kita bersama ya, teman-teman. Membuat sebuah homepage sederhana website ya, teman-teman. Untuk kali ini, di video ini kita temanya adalah pendakian. Di sini ada logo, ada navbar dengan tampilan garis cantik ketika didekatkan, lalu di sini ada tulisannya, di sini ada kata-katanya seperti ini. Lalu kalau ingin mengontak bisa email atau Instagram DM. Seperti itu, teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, kita sudah selesai membangun atau membuat sebuah proyek kecil, yaitu homepage website, di mana kita telah membuat sebuah tampilan homepage website yang sederhana lengkap dengan navigasi barnya ya. Gimana? Berjalan atau enggak codingan teman-teman di rumah? Kalau belum berjalan, seperti biasa silahkan diputar ulang lagi aja ya. Cek kembali codingan HTML dan CSS-nya. Oke, saya akhiri video ini. Jika ada yang ditanyakan atau hal yang ingin disampaikan, tulis aja ya teman-teman di kolom komentar. Kita bertemu kembali di video atau materi selanjutnya ya. Bye!